Halo semuanya, saya dan teman-teman saya dari kelompok 4. Kami dari program studi akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Eka Prasetya. Pada video kali ini kami akan membahas kasus perusahaan jasa mulai dari persamaan dasar akuntansi hingga arus kas. Persamaan dasar akuntansi akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kemudian jurnal umum dan buku besar akan dijelaskan oleh teman saya Raymond. Neraca saldo sampai neraca saldo setelah penyesuaian akan dijelaskan oleh Andreas. Kertas kerja akan dijelaskan oleh Nina. Laporan keuangan akan dijelaskan oleh Michelle. Dan yang terakhir arus kas akan dijelaskan oleh Asa. Baik, persamaan dasar akuntansi itu adalah basicnya harta sama dengan utang plus modal, di mana harta itu biasanya terdiri dari kas, piutang, perlengkapan, dan aset-aset tetap lainnya. Kemudian jika ada beban-beban yang dibayarkan, itu otomatis akan mengurangi modal. Contoh transaksi yang pertama, diberitahu bahwa modal awalnya itu kas 100 juta, gedung 500 juta, dan peralatan kantornya 100 juta. Maka pada persamaan dasar akuntansinya itu, kita tinggal mengisi pada kolom kas, peralatan, gedung dengan masing-masing nominal yang tertera di soal. Dan kemudian modalnya itu di bagian kredit 700 juta, itu penjumlahan dari jumlah aktifanya, dan keterangannya dibuat boleh investasi awal pada tanggal 1 Mei. Kemudian untuk transaksi yang kedua, diberitahu jika Nona mesti membeli perlengkapan kantor sebesar 1 juta secara kredit dan baru dibayar 100 juta. Jadi pada kasus ini Nona Mesti itu menambah aktifannya, yaitu perlengkapan sebesar 1 juta, kemudian hutangnya juga bertambah sebesar 900.000 karena Nona Mesti baru membayar 100. Jadi 100 ribunya ini akan dicatat sebagai pengeluaran kas. Nah, jadi kasnya kurang 100.000 dengan keterangan membeli perlengkapan kantor secara kredit, dan hutang usahanya bertambah sebesar 900.000. Begitu juga dengan perlengkapannya itu jumlah nominal dia beli 1 juta. Jadi saldo akhir untuk tanggal 2 Mei, kasnya sebesar 99.900.000 rupiah, perlengkapannya 1 juta, peralatannya 100 juta, gedung 500 juta, hutang usaha 900.000, dan yang modalnya itu 700 juta. Kita lanjut pada transaksi yang ketiga. Dilakukan transaksi terhadap klien A, tetap perjanjiannya 10 juta untuk kasus yang ditandatangani. Dan pada tanggal 6 Mei-nya diterima 50% untuk transaksi tanggal 3 Mei. Jadi pada tanggal 3 Mei itu dia ada terima klien dengan perjanjian 10 juta. Maka piutangnya itu bertambah 10 juta dan modalnya itu bertambah 10 juta. Modalnya itu bisa bertambah karena dia mendapatkan pendapatan. Jadi jika ada beban itu mengurangi modal, dan jika ada pendapatan itu akan menambah modal. Keterangannya pendapatan dan jasa secara kredit. Tanggal 6 dia bilang Nona Mesti mendapatkan 50% dari transaksi yang terjadi di tanggal 3. Jadi tadi piutangnya 10 juta, itu kita kurangkan piutangnya sebesar 50%. Jadi kas terima 5 juta bertambah dan piutangnya berkurang 5 juta dengan keterangan penerimaan piutang. Tanggal 9 dibayar beban-beban berikut: beban kebersihan 100.000, keamanan 150.000, admin 200.000, listrik 300.000, air 200.000, dan iklan 125.000. Seperti yang saya katakan di awal, jika ada pembayaran beban-beban maka otomatis akan mengurangi modal. Jadi kita tinggal masukkan nominal beban-beban pada modal dengan cara dikurang, dan kasnya juga itu berkurang karena kan pembayaran. Nah, nominal di kas ini jumlah dari nilai beban yang dibayarkan. Oke, tanggal 15 transaksi selanjutnya membayar transaksi tanggal 2 Mei sebesar 700.000. Jadi Nona Mesti membayar hutangnya tadi 900.000, tapi ini dia hanya membayar 700.000. Jadi hutangnya berkurang 700.000 dan kasnya juga berkurang 700.000 dengan keterangan membayar hutang untuk transaksi tanggal 2 bulan 5. Tanggal 19 dia mendapatkan klien Z lagi dengan total transaksi 20 juta. Dan pada keesokan harinya tanggal 20 Mei dia menerima 50% untuk transaksi atas klien Z. Jadi PDA tanggal 19 sama 20 itu sama seperti tanggal 3 dan tanggal 6 Mei. Untuk tanggal 19-nya itu piutangnya bertambah 20 juta dan modalnya juga bertambah 20 juta karena dia mendapatkan pendapatan. Keesokan harinya dia mendapatkan 50% dari klien Z. Jadi kasnya bertambah 10 juta, piutangnya berkurang 10 juta. Kemudian tanggal 21 Mei dicatat gaji untuk 2 orang dengan biaya 1 juta per orang. Dan keesokan harinya dibayar 50%
gaji untuk beban untuk 2 orang. Oke, untuk tanggal 21 tadi dia mencatat beban gaji, maka dia hanya mencatat berarti hutangnya itu bertambah 2 juta dan modalnya itu berkurang 2 juta karena beban itu mengurangi modal. Keesokan harinya dia membayar lebih besar 50%, jadi kasnya berkurang dan hutangnya juga berkurang. Oke, untuk transaksi tanggal 31 Nona mesti melakukan prefer. Jadi PDA-nya itu kasnya berkurang dan modalnya juga berkurang. Dan tanggal 31 ini tadi dikatakan bahwa sisa perlengkapan yang tersedia hanya 800.000. Jadi perlengkapannya berkurang 200.000 dan modalnya juga berkurang 200.000 karena dianggap sebagai beban perlengkapan. Dan transaksi yang terakhir itu menerima pinjaman bank sebesar 100 juta. Maka kas bertambah 100 juta dan hutang usahanya bertambah 100 juta. Jadi total dari aktiva itu harus sama dengan hutang usaha plus modal. Dengan nilai akhir itu di PDA 827.575.000 rupiah. Sekian dari saya. Jurnal umum dan buku besar akan dijelaskan oleh teman saya, Reman. Untuk jurnal umum di transaksi tanggal 1 ada kas gedung dan peralatan kantor pada modal. Di tanggal 2 ada perlengkapan kantor, hutang usaha dan kas. 3 Mei piutang usaha pada pendapatan jasa. 6 Mei kas pada piutang usaha. 9 Mei beban pada kas. 15 Mei hutang usaha pada kas. 19 Mei piutang usaha pada pendapatan jasa. 20 Mei kas pada piutang usaha. 21 Mei beban gaji pada biaya gaji yang masih harus dibayar. 30 Mei biaya gaji yang masih harus dibayar pada kas. 31 Mei prefer pada kas. Dan kas pada hutang bank. Untuk buku besarnya, ada setoran awal, pembelian perlengkapan, diterima pelunasan pendapatan, dibayar beban-beban, pembayaran hutang pembelian perlengkapan, diterima pelunasan pendapatan, dibayar beban gaji, pengambilan dana oleh pemilik, dan peminjaman dari bank. Berikut adalah neraca saldo setelah penyesuaiannya, yaitu kas sebesar 211.775.000 di sisi debit. Selanjutnya piutang usaha sebesar 15 juta, perlengkapan kantor 800.000, gedung 500 juta. Berikutnya akumulasi penyusutan gedung di sisi kredit sebesar 5.208.333, peralatan kantor sebesar 100 juta, akumulasi penyusutan peralatan kantor di sisi kredit sebesar 2.083.333, utang usaha sebesar 200.000, biaya gaji yang masih harus dibayar sebesar 1 juta, utang bank sebesar 100 juta, modal sebesar 700 juta di sisi kredit. Berikutnya adalah prive di sisi debit sebesar 350.000, pendapatan jasa di sisi kredit sebesar 30 juta. Berikut adalah beban gaji sebesar 2 juta, beban iklan sebesar 125.000, beban perlengkapan sebesar 200.000, beban listrik sebesar 300.000, beban air sebesar 200.000, beban penyusutan gedung sebesar 5.208.333 di sisi debit. Beban penyusutan peralatan kantor sebesar 2.083.333, biaya admin sebesar 200.000, biaya keamanan sebesar 150.000, dan beban kebersihan sebesar 100.000. Dengan total biaya debit dan kreditnya adalah sebesar 838.491.667. Berikutnya adalah jurnal penyesuaiannya, yaitu 200.000 beban perlengkapan di sisi debit, perlengkapan 200.000 di kredit, akun beban penyusutan gedung 5.208.333 rupiah di debit, kreditnya akumulasi penyusutan gedung sama 5.208.333. Selanjutnya adalah beban penyusutan peralatan kantor, debit 2.083.333, kredit akumulasi penyusutan peralatan kantor sebesar 2.083.333. Berikut ini adalah neraca saldo sebelum penyesuaian dari perusahaan Nona Mesti Julias. Yang pertama ada kas sebesar 211.775.000 di sisi debit, piutang usaha sebesar 15 juta,
perlengkapan kantor sebesar 1 juta, gedung senilai 500 juta, dan peralatan kantor senilai 100 juta. Berikutnya ada utang usaha di sisi kredit sebesar 200.000, biaya gaji yang masih harus dibayar sebesar 1 juta, hutang bank sebesar 100 juta, modal sebesar 700 juta, prepay sebesar 350.000 di sisi debit, pendapatan jasa senilai 30 juta di sisi kredit. Selanjutnya ada beban gaji sebesar 2 juta di sisi debit, beban iklan sebesar 125.000, beban listrik sebesar 300.000, beban air sebesar 200.000, beban admin sebesar 200.000, beban keamanan sebesar 150.000, dan beban kebersihan sebesar 100.000. Dengan total biaya masing-masing di sisi debit dan kredit adalah sama, yaitu Rp831.200.000. Selanjutnya, saya Nina Hartati ingin menjelaskan cara menyusun kertas kerja. Yang pertama, pindahkan data neraca saldo ke kolom neraca saldo. Yang kedua, pindahkan data jurnal penyesuaian ke kolom jurnal penyesuaian. Yang ketiga, menjumlahkan neraca saldo dan jurnal penyesuaian, lalu hasilnya ditaruh di neraca saldo setelah penyesuaian. Yang keempat, pindahkan neraca saldo yang disesuaikan untuk akun real ke dalam neraca, dan akun nominal dipindahkan ke kolom laba rugi. Selanjutnya, menjumlahkan kolom laba rugi dan neraca, kemudian akan dicari selisihnya. Di sini total debit dari laba rugi mendapatkan Rp10.666.667 ditambah dengan Rp19.433.333, maka akan mendapatkan selisihnya 30 juta. Begitu juga dengan kredit. Lalu di kolom neraca, di debit akan mendapatkan total Rp827.925.000, maka akan mendapatkan selisihnya yang sama. Lalu di kredit neraca mendapatkan total Rp808.991.667 ditambah dengan Rp19.433.333, maka akan mendapatkan total yang sama, yaitu Rp827.925.000. Selanjutnya kita akan masuk ke laporan keuangan. Yang pertama itu adalah laporan laba rugi. Pertama kita itu mencatat pendapatan dulu. Di sini ada pendapatan jasa sebesar 30 juta. Jadi total pendapatannya itu 30 juta. Kedua itu kita mencatat beban. Di sini ada beban gaji 2 juta, beban iklan 125.000, beban perlengkapan 200.000, beban listrik 300.000, beban air 200.000, beban penyusutan gedung Rp5.208.333, beban penyusutan peralatan kantor Rp2.083.333, beban admin Rp200.000, beban keamanan Rp150.000, beban kebersihan Rp100.000. Jika dijumlahnya itu total bebannya ada Rp10.566.667. Jadi untuk mendapatkan laba bersih, rumusnya itu pendapatan tadi 30 juta dikurangi total beban itu Rp10.566.667. Hasilnya itu Rp19.433.333. Yang kedua itu kita mencetak laporan perubahan ekuitas pemilik atau disebut juga laporan perubahan modal. Di sini ada modal awal tadi itu 700 juta. Untuk mendapatkan perubahan modal itu dari laba bersih Rp19.433.333. Ini didapat dari laporan laba rugi yang sebelumnya, dikurangi prefo itu sebesar Rp350.000. Jadi perubahan modalnya itu Rp19.083.333. Untuk mendapatkan modal akhirnya itu dari modal awal ditambah perubahan modal. Jadi hasilnya itu ada Rp719.083.333. Yang terakhir itu kita mencatat laporan neraca. Di laporan neraca ini ada dua, ada aktiva dan pasiva. Aktiva itu mencatat harta, ke pasiva itu mencatat hutang dan modal. Di sini ada aktiva lancar, itu adalah kas sebesar Rp101.775.000. Ada piutang usaha 15 juta, perlengkapan kantor 800.000. Jika dijumlahi itu total aktiva lancarnya 227.575.000. Yang kedua gitu ada aktiva tetap. Aktiva tetap ini ada gedung 500 juta, akumulasi penyusutan gedung itu dikurang sebesar Rp5.208.333. Peralatan kantor sebesar 100 juta, akumulasi penyusutan peralatan kantor
itu dikurang juga sebesar Rp2.083.333. Jadi total aktiva tetapnya itu Rp592.708.333. Untuk mendapatkan total aktifanya itu dari aktiva lancar ditambah dengan aktiva tetap. Jadi hasilnya itu Rp820.283.333. Selanjutnya itu kita mencetak pasifah. Di sini ada hutang jangka pendek itu ada hutang usaha sebesar 200.000. Biaya gaji yang masih harus dibayar itu 1 juta. Jadi total hutang jangka pendeknya itu 1.200.000. Hutang jangka panjang itu ada hutang bank sebesar 100 juta. Jadi total hutang jangka panjangnya itu 100 juta. Jika dijumlahin dengan yang jangka pendek, jadi total hutangnya itu ada 101.200.000. Di sini modal di sini diambil dari laporan perubahan ekuitas pemilik yang sebelumnya itu 719.083.330 rupiah. Jika dijumlahin dengan total hutang tadi, hasilnya akan sama dengan total aktiva tadi. Jadi itu 820.283.333 rupiah. Tidak langsung yaitu arus kas dari aktivitas operasi terdiri dari kas yang diterima dari pelanggan 15 juta rupiah, kas dibayar untuk beban gaji 2 juta rupiah, kas dibayar untuk beban iklan 125.000, kas dibayar untuk beban listrik 300.000, kas dibayar untuk beban air 200.000, kas dibayar untuk beban admin 200.000, kas dibayar untuk beban keamanan 150.000, kas dibayar untuk beban kebersihan 100.000, kenaikan perlengkapan usaha 1 juta, kenaikan hutang gaji hutang usaha 200.000, kenaikan hutang usaha 1 juta. Jika ditambahkan menjadi arus kas bersih dari aktivitas operasi yaitu 12.125.000. Ada juga arus kas dari aktivitas investasi. Arus kas bersih dari aktivitas investasi tidak. Arus kas dari aktivitas pembiayaan. Arus kas diterima dari hutang jangka panjang 100 juta rupiah dikurangi penarikan kas oleh pemilik 350.000. Jadi arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan yaitu 99.650.000 rupiah. Kenaikan kas 111.775.000, kas pada awal bulan Mei 100 juta rupiah, kas pada akhir bulan Mei 211.775.000 rupiah. Metode tidak langsungnya yaitu arus kas dari aktivitas operasi. Laba bersih 19.433.334 rupiah, kenaikan piutang usaha 15 juta rupiah, penurunan aset lancar 800.000, penyusutan gedung 5.208.333 rupiah, penyusutan peralatan kantor 2.083.333 rupiah, kenaikan hutang usaha 200.000, kenaikan hutang gaji 1 juta. Totalnya jika ditotalkan menjadi arus kas bersih dari aktivitas operasi yaitu 12.125.000. Arus kas dari aktivitas investasi tidak ada. Arus kas dari aktivitas pembiayaan. Kas diterima dari hutang jangka panjang 100 juta dikurangi penarikan kas oleh pemilik 350.000. Arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan menjadi 99.650.000. Kenaikan kas 111.775.000, kas pada awal bulan Mei 100 juta, kas pada akhir bulan Mei 211.775.000 rupiah. Balance guys.